Komisi Yudisial menemukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam kasus Antasari Azhar. Ya, pelanggaran itu terjadi dari tingkat pengadilan negeri hingga kasasi MA. Penegasan Komisi Yudisial ini membawa kasus kontroversial mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar ke babak baru. Kasus Antasari Azhar kembali memanas saat Ketua Komisi Yudisial Erman Suparman menyebutkan bahwa pihaknya menemukan fakta pengabaian beberapa bukti dalam kasus Antasari. Pengabaian itu dilakukan majelis hakim yang menangani sidang Antasari. Indikasi pelanggaran profesionalitas itu dilakukan saat hakim yang menangani sidang Antasari Azhar tidak menghadirkan sejumlah bukti-bukti penting. Bukti yang dimaksud diantaranya adalah pengabaian keterangan ahli balistik dan ahli forensik Abdul Muin Idris. Kesimpulan itu diambil setelah Komisi Yudisial menelaah dokumen pengaduan yang dilaporkan pengacara Antasari. Komisi Yudisial juga meneliti dokumen yang diperoleh dari hasil investigasi internal Komisi Yudisial. Selanjutnya, Komisi Yudisial akan meminta keterangan sejumlah pihak. Di antaranya pelapor, saksi, dan ahli, seperti ahli balistik, ahli forensik, dan ahli teknologi informasi untuk menelusuri SMS Antasari. Indikasinya cukup kuat, memang kami akan panggil pihak-pihak yang terkaitnya dengan masalah yang Mbak tadi tanyakan. Tapi itu sangat teknis, jadi itu tunduk pada peraturan yang ada pada kami. Jadi kami belum bisa menerangkan, karena itu harus diplenokan biasanya. Pernyataan Komisi Yudisial itu langsung ditanggapi Mahkamah Agung yang keberatan atas penilaian. Mahkamah Agung menegaskan tidak dipertimbangannya sebuah alat bukti adalah hak mutlak hakim saat melakukan penilaian pemeriksaan perkara. Mahkamah Agung meminta pihak-pihak yang tidak puas atas kasus itu bisa mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Seorang hakim tidak bisa dipersalahkan ataupun diminta pertanggungjawabnya terhadap putusannya selama putusan itu dilakukan dengan sesuai dengan norma-norma ini. Antasari divonis 18 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat hukuman Antasari Azhar tersebut. Ia didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Hakim memutuskan Antasari dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan membujuk orang lain, melakukan pembunuhan berencana terhadap Nasruddin Zulkarnain. Tim TV One mengabarkan.